Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi sama Mas T di hari Selasa tanggal 2 November 2021, masih dalam suasana bulan baru. Suasananya masih suasana yang baru-baru lagi, dan alhamdulillah pagi ini cerah sekali teman-teman. Dan banyak hal yang bikin aku mewek pagi-pagi. Hari ini banyak banget kejadian yang bikin aku mewek, termasuk salah satunya adalah mendengarkan beberapa cerita dari beberapa subscriber yang tiba-tiba WhatsApp Mas Tulus, Mas Tulus tolong bantu saya doa untuk supaya saya bisa diampuni di masa lalu saya, tentang masa lalunya yang pernah, maaf dalam arti pernah menggugurkan kandungan ya. Wabil khususnya sih orang-orang yang pernah melakukan salah. Guys, ini gerah banget loh guys aku, karena aku tadi terlalu emosional dalam arti aku dengar cerita banyak banget dari berbagai macam pihak, yang dimana pagi ini tuh kayaknya paling full deh, cerita paling full hari ini, paling banyak aku terima ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Salam jumpa, salam rindu, salam kangen. Semoga semuanya sehat, diberi keberkahan selalu, dan tetap dalam kondisi yang baik. Yang di dalam negeri, luar negeri, Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali saja. Hari ini kita masih dibayangi sama bencana, tetapi kalau kita tidak mempositifkan pikiran kita hanya akan berpikir dan tidak akan pernah berhenti berpikir. Terus ketakutan, terus merasa keder ya kan, kalau kata orang Betawi. Akhirnya kita malah jadi penyakit gara-gara ketakutan tadi. Makanya lebih baik sekarang kita tawakal kepada Allah, minta perlindungan sama Allah, lakukan yang terbaik, minta ampun, kemudian perbanyak sedekah untuk menjauhkan kita dari bala tadi ya teman-teman ya. Dan Mas Tulus ucapkan selamat datang untuk yang sering banget bolak-balik datang ke sini. Jangan lupa pencet tombol like-nya. Suka nggak suka harus di like, share kalau memang perlu. Kemudian bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, salam kenal, saya namanya Tulus. Saya bukan guru, saya bukan spiritual, saya orang biasa yang akan belajar baik, sama-sama kita menjadi baik ya. Salam kenal, jangan lupa di subscribe channelnya, kemudian hidupkan tombol loncengnya. Dan untuk yang sudah nonton videonya, Mas Tulus mengucapkan terima kasih dan minta supportnya dengan tidak dipencet tombol skip iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip, gak apa-apa ya.
Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian yang pagi ini sudah memberikan saya inspirasi yang luar biasa. Wanita-wanita hebat pagi ini. Semuanya wanita yang WhatsApp saya pagi-pagi. Mas Tulus, saya titip buat among-among ya. Mas Tulus, saya bla 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 bla. Di situ saya ada ada sebuah kesadaran yang saya terima. Di situ ada kesadaran yang saya jalani dan saya merasa kayak yang Allahu Akbar. Ternyata orang sejelek saya bisa jadi inspirasi buat orang gitu loh. Saya terima kasih banyak ya teman-teman. Mas Tulus masih menunggu sedekah dari kalian untuk masjid yang Mas Tulus tayangkan videonya di depan. Kemudian Mas Tulus juga masih menunggu kalian mau sedekah nasi box. Nasi box mulai menipis teman-teman. Untuk akhir bulan belum cukup jumlahnya, jadi teman-teman ditunggu sedekah nasi boxnya untuk akhir bulan ini. Kemudian untuk kalian yang mau menambahkan rezekinya dengan bersedekah Al-Quran juga masih sangat ditunggu. Ada sedekah Al-Quran, sedekah bumi, ada yang mau among-among. Banyak sekali hari ini kita buka sedekah ya teman-teman ya. Intinya buat kalian yang mau sedekah silahkan klik kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Untuk nasi box kita hargai Rp10.000 per nasi boxnya, per satu nasi box. Selebihnya kita akan kami tidak intinya kami tidak mencukupkan, tapi unlimited, terserah kalian, tapi minimal 10.000 ya. Kalau untuk menambahin Al-Quran, oh ya, stok Al-Quran ada 12 Al-Quran sama tadi ditambahkan sama hamba Allah, tapi belum Mas Tulus akumulasikan ya, karena beliau pesannya untuk nasi box, sedekah bumi, among-among sama Al-Quran, jadi dibagi-bagi jadi banyak. Jadi Mas Tulus belum bagi-bagi. Intinya Al-Quran saat ini sudah indens di 12 buah dulu, sementara ditahan dulu. Nanti kalau misalnya sudah ada lagi, Mas Tulus akan infokan lagi ya. Satu Al-Quran Rp35.000. Kemudian sedekah masjid itu tidak ada minimal maksimal. Kemudian nasi box 10.000 maksimal unlimited. Dan juga untuk yang mau sedekah bumi itu di rekening DBS ya teman-teman. Biasanya Mas Tulus taruh di kolom komentar Mas Tulus pin. Kemudian untuk yang mau bantu among-among, Mas Tulus juga open sampai tanggal 8 sampai hari Senin itu di rekening BCA, rekening pribadinya Mas Tulus. Kalau yang masih bingung juga, Mas Tulus saya mau sedekah nasi box, saya mau sedekah Al-Quran, saya mau sedekah ini tapi bingung gimana caranya Mas Tulus, silakan DM aja di deskripsi itu yang ada tombol begininya, dipencet, nanti ada nomor WhatsApp. Di situ langsung WhatsApp Mas Tulus aja. Mas Tulus saya pengen sedekah Mas, untuk sedekah bumi gimana caranya, untuk Al-Quran gimana. Jadi di situ ada infonya. Kalau jangan bingung, di deskripsi itu ada nomor rekening BRI sama Tulus Rianto, ada nomor WhatsApp, ada Instagram juga. Teman-teman yang mau nanya-nanya bisa langsung ke situ dulu ya, daripada bingung. Oke? Nah, teman-teman yang sudah sedekah tanpa terkecuali Al-Quran, nasi box, sedekah masjid dan lain sebagainya, Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak sudah percaya dengan saya. Sedekah among-among juga terima kasih banyak. Hanya bisa mendoakan mudah-mudahan bertukar dengan rezeki yang berkah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan diijabah segala hajat jenengan dengan diniatkan melalui sedekah dengan Mas Tulus ya. Pahalanya semoga Allah terima, kemudian Allah sampaikan sesuai dengan hajat jenengan semua. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya saudaraku. Sekali lagi untuk yang mau bantu Al-Quran, nasi box, masjid, sedekah bumi, among-among, silahkan klik kolom deskripsi. Dan hari ini pengen bahas apa sih Mas Tulus? Sebetulnya ini hal yang membuat saya sedikit merasa sedih, karena yang kemarin pengen bikin among-among itu kan niatnya hanya ada satu anak yang akan dihitan, dua, yang satunya masih akak iya akak enggak, kemudian yang satu itu sudah pasti mau, dan itu anaknya kakakku, dan juga ada satu anakku yang memang mau menikah, dan satu aja kemudian merembet. Jadi yang sunat itu sekarang ada 4 orang, kemudian yang mau nikah ada 1 orang. Yang akan, istilah kata itu kalau dalam bahasa kita ya mau nikah lah, anggaplah begitu ya. Jadi mereka akan mencapai kesempurnaannya dengan itu. Dan di dalam kondisi ini, tadi pagi tuh aku terima banyak WhatsApp yang mengatakan kalau Mas Tulus saya pengen ini. Saya kan orangnya cengeng ya. Jadi ketika ada yang, Mas sampean tuh menginspirasi betul loh dengan vlog yang soal bayi bajang dan lain sebagainya. Nah teman-teman, banyak hal yang harus kita pelajari memang dari beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan itu, bahwa di sisi kita setelah menggugurkan kandungan itu, apakah kita akan menjadi pendosa dan lain sebagainya? Ya namanya kita ngelakuin salah, pasti akan ada dosanya gitu loh, karena itu salah sebetulnya teman-teman. Bagi yang nggak bersalah tapi kalian bunuh begitu aja, kalian singkirkan begitu aja. Jadi ketika jenengan bilang itu dosa atau tidak, ya saya pastikan itu dosa. Itu nggak bagus. Berimbas burukkah ke tubuh kita? Ya. Ketika jenengan dulu masih muda, zaman kuliah, zaman masih pacaran, sekolah, pacaran sampai hamil duluan, kemudian gugurin kandungan, ya dulu kan punya duit banyak, beli obat di apotek juga kita tinggal nembak dikasih.
ya kan? Gugur kandungannya, selesai. Pada waktu itu selesai. Apakah tuanya kamu akan sehat-sehat saja? Apakah ketuanya kamu akan masih dalam kondisi yang sama? Jawaban Mas Tulus belum tentu, karena karmanya itu kamu bawa sampai akhir hayat. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya dijadikan orang yang justru sedikit banyak mengingatkan, sedikit banyak menginspirasi kalian. Walaupun saya tidak pernah mau dibilang wejangan. Banyak yang bilang, Mas Tulus makasih wejangannya. No, itu bukan wejangan. Kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, jalur sesuai dengan jalurnya. Intinya, yang saya sampaikan itu untuk tujuan yang baik, untuk kita sama-sama belajar menjadi baik. Kalian mengarah jadi baik, memanfaatkan apa yang orang lain sampaikan, kemudian menjadikan saya sebagai inspirasi, kemudian menjadikan alasan menjadi lebih baik. Saya bersyukur sekali. Karena orang sekotor saya, orang sejelek saya kok masih bisa menginspirasi orang lain gitu loh. Masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya sangat bersyukur sekali. Banyak orang yang tiba-tiba, Mas Tulus, saya punya dosa di masa lalu, Mas Tulus tolong doakan saya, apakah saya akan diampuni, apakah tidak, apakah saya akan digini. Salah jawaban kalian. Kalau kalian ragu dengan dosa yang pernah kalian lakukan, berarti kalian tidak percaya sama Allah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik. Kalau jenengan betul-betul mengakui salah, yang terpenting bagi saya adalah begini, Mas Tulus, saya pernah gugurin kandungan, saya pernah gini. Apakah saya salah besar? Jawaban saya iya. Apakah salah saya akan diterima karena saya sudah membunuh anak saya sendiri? Itu kita kembalikan kepada Allah. Saya nggak bisa mengklaim kalau jenengan sudah sedekah, jenengan kelar, jenengan sudah tidak seperti itu. Yang terpenting adalah akui pernah melakukan salah, perbaiki kesalahannya, kemudian sekarang lakukan jatah kita atau tugas kita, membimbing anak-anak kita di alam sana. Dengan apa? Dengan sering mengirimkan doa, dengan sering memberikan sedekah kepada orang, kemudian diniatkan untuk anak-anak kita yang sudah mendahului kita, yang dulu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi bagi saya adalah orang yang baik itu kembali lagi orang yang bukan tidak pernah lakuin salah, tapi orang yang salah tapi memperbaiki kesalahannya, kemudian berhenti dan taubat melakukan kesalahannya. Itu aja. Dalam arti tidak harus orang baik itu rajin ibadah, tidak harus orang baik itu dekat dengan Tuhan, tidak. Tetapi orang baik yang sebenarnya menurut saya secara global ya, secara universal, orang baik yang menurut sisi saya adalah orang-orang yang tidak menyakiti orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan terus berprasangka baik terhadap orang lain. Itu. Selebihnya soal kamu dekat dengan agamamu, dekat dengan Tuhanmu, itu adalah hal mutlak yang sudah seharusnya kamu lakukan sebagai orang baik. Menurut saya di situ. Sekarang aku belum bisa ibadah, Mas Tulus 100%, saya masih nanggung-nanggung, gak apa-apa. Mas Tulus, saya belum bisa ke gereja setiap minggu sekarang, bisanya sebulan sekali, gak apa-apa. Saya ke puronya begini, saya sembahyangnya begini, Mas Tulus, gak apa-apa. Semampu kalian aja. Jangan kalian paksa. Tapi bertahap menjadi lebih baik. Menurut saya di situ. Jadi ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang kebanyakan sih ibu-ibu yang punya perasaan begini. Jarang sekali sosok laki-laki yang WhatsApp Mas Tulus yang mengakui kalau dulu saya pernah ngelakuin salah. Jarang banget. Paling ada 1-2. Selebihnya perempuan semua yang mengakui dulu saya pernah gini, Mas Tulus, zaman pacaran, zaman kuliah, zaman sekolah, saya pengen sedekah, Mas Tulus, niatan untuk anak saya. Jadi di situ saya ada kesedihan saya di mana saya merasa kayak yang alhamdulillah ya Allah, saya jadi berkat buat orang, saya jadi manfaat buat orang, hanya ngoceh begini tapi jadi manfaat buat orang gitu loh. Ada kesadaran buat kalian semua yang pernah melakukan salah di masa lalu, yuk mulai sekarang nggak usah takut sama azab Allah. Segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita tanam. Tetapi ketika kamu jalurkan dirimu menjadi jalur yang baik, insya Allah semua akan jadi baik. Makanya bukan perkara diampuni atau tidak sama Allah, tetapi lakukanlah sesuatu yang baik untuk memperbaiki dirimu, kemudian mendapatkan gift, mendapatkan hadiah dari Tuhanmu. Dengan apa? Dengan taubatmu, dengan mengakui salah. Sama beberapa hal yang harus diterapkan ya. Jenengan jangan pernah nggak mengakui depan orang kalau jenengan punya anak yang pernah meninggal dulunya. Ya nggak perlu dibilang kalau saya gugurin kandungan juga, enggak. Tapi setidaknya kalian harus mengakui, oh saya dulu pernah ngelakuin salah. Anak saya sekarang 3, walaupun sebenarnya 2. Yang 1 dari pundut sama Gusti Allah. Jadi hal-hal seperti itu. Lalu apa sebetulnya yang ingin Mas Tulus sampaikan lagi? Kenapa bikin vlog seperti ini lagi? Kenapa soal bayi bajang lagi, Mas Tulus? Kenapa? Ada apa? Jadi
euforia anak-anak ini akhirnya terlepaskan karena apa? Karena ada beberapa orang tua yang memang mengizinkan. Ada salah satu anak, dia perempuan, anak perempuan yang aku melihat dia lafaz menghafalkan Bismillah, Alhamdulillahnya bagus, kemudian mengucapkan Subhanallah, Assalamualaikum, itu udah bagus. Tapi ketika kami bimbing untuk syahadat, dia tidak mau, teman-teman. Jadi ini beberapa konflik yang harus saya ceritakan supaya menjadi bahan evaluasi buat kalian yang merasa punya anak yang pernah kalian gugurkan. Jadi anak ini tidak mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku pernah, kamu nggak mau syahadat kenapa? Aku pengen ibuku ngizinin aku dulu. Aku pengen dapat restu ibuku. Ini ada satu anak perempuan yang tidak mau bersyahadat gara-gara belum mendapatkan izin dari ibunya. Saking cintanya dia sama ibunya, teman-teman. Perlu kalian pikir, anak yang sudah kalian bunuh di masa lalu, di masa dulu, ternyata punya rasa sayang yang luar biasa gitu loh. Dia gak akan ngerasa afdol ketika dia belum meminta izin kepada ibunya. Ibunya belum mengizinkan. Akhirnya aku sarankan kepada ibunya. Kebetulan tadi ibunya WhatsApp pagi-pagi dan aku sampaikan, Mbak, anaknya tidak mau masuk Islam sebelum jenengan mengizinkan. Aku sarankan buat kalian semua, mas-mas, mbak-mbak, ada beberapa anak-anak yang mau masuk Islam tapi mereka belum mendapatkan izin dari kalian. Kemudian ada yang mau minta disunat tapi belum mendapatkan izin dari kalian. Ada yang mau menikah belum mendapatkan izin dari kalian. Cara mengizinkannya seperti apa, Mas Tulus? Apa yang harus saya lakukan? Nanti malam, kalau habis nonton video ini, entah nanti malam atau besok habis sholat maghrib, baca surah Yasin, niatkan pahalanya untuk almarhum anaknya jenengan. Terus jenengan katakan dalam hati, saya izinkan segala sesuatu yang mengarah untuk kebaikan untuk anak-anakku. Khususnya ibunya ya, khususnya ibunya. Jadi anak ini meminta saya untuk menyampaikan kepada ibunya untuk pengen diizinkan masuk Islam, supaya anaknya bisa masuk Islam. Ada beberapa yang seperti itu, kenapa? Karena ada yang memang basic orang tuanya bukan Islam sebelumnya. Kemudian ada alasan lain yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Jadi dia harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Ya, jadi saranku buat jenengan-jenengan semua supaya nanti tanggal 8 itu biar Mas Tulus sekalian, ya, biar Mas Tulus sekalian bisa sampaikan sedekahnya. Ya Allah, aku minta rezeki melimpah ya Allah untuk tanggal 8. Amin. Supaya aku bisa menyampaikan lebih banyak. Bisa menyampaikan lebih banyak. Ternyata setelah aku pikir-pikir, aku harus memberikan beberapa hal yang memang aku niatkan untuk mereka. Salah satunya anak yang disunat ini ternyata requestnya minta apa, dibelikan sarung, baju koko sama peci yang harus diberikan ke kakaknya. Kebetulan saya kenal sama mamanya. Kalau saya nggak kenal, saya pusing dah itu gimana cara nyari mamanya, ya kan? Dan ternyata setelah si A ini numbuh lagi 3 orang yang mau disunat. Jadi yang mau dihitani 4 orang, guys. Jadi aku niat dalam hati, selain kalian semua harus mengizinkan, ya tadi ya diingat lagi ya, cara mengizinkannya adalah ketika jenengan besok lagi baca Yasin atau sengaja habis sholat maghrib baca Yasin, niatkan pahalanya untuk anaknya, kemudian kirimkan Al-Fatihah juga, lalu katakan dalam hati, anak-anakku yang sudah mendahului aku di masa lalu, saya izinkan kamu menentukan pilihan agamamu. Saya izinkan kamu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan syariat agamamu, sesuai dengan kemauanmu. Asal sesuatu yang baik, saya izinkan. Ya, itu pesan saya buat ibu-ibu yang mungkin pernah kehilangan anaknya di masa lalu. Itu pesan saya, silakan lakukan itu. Kemudian Mas Tulus ingin sedikit menjelentrekkan lagi. Menjelentrekkan di bahasa apa ya? Menjabarkan lagi. Beberapa anak-anak yang minta dikhitan ini, sebagian besar mereka meminta dibelikan sarung sama baju koko. Sedangkan ini ada 4 orang. Jadi otomatis Mas Tulus mencari uangnya harus lebih giat lagi, harus lebih besar lagi. Baju kokonya 4, pecinya 4, sarungnya 4. Ya toh, selain makanan yang kita sedekahkan. Jadi Mas Tulus harus mencari lagi kelebihan rezeki. Dan aku sih nggak pernah merasa berat dengan apa yang Allah berikan. Demi Allah saya ikhlas. Mungkin ini sudah jalan saya mengurusi anak-anak ini, dan saya yakin dan percaya Allah akan tukar ini dengan sesuatu yang indah untuk saya gitu loh. Entah meskipun itu hanya pahala untuk kedua orang tua saya, entah dengan rezeki yang melimpah untuk saya, amin, dan lain sebagainya. Saya nggak akan merasa keberatan dengan semua itu. Jadi doakan Mas Tulus rezekinya tambah melimpah, tambah banyak, karena ternyata di luar itu masih banyak. Dan satu lagi, setelah jenengan nonton video ini nanti maghrib jenengan baca Yasin,
terus jenengan sampaikan kepada hati jenengan sendiri, menyampaikan izinnya untuk ini, nanti bisa lebih banyak lagi yang minta dihitan karena jenengan mengizinkan. Jadi teman-teman, ada beberapa anak-anak ini yang tidak mau hitan, tidak mau masuk Islam gara-gara orang tuanya belum menyetujui atau belum mengizinkan. Setidaknya tidak ada kesadaran dari orang tuanya kalau dia sudah ikut saya. Gitu loh. Kalau jenengan sudah mengizinkan, semuanya akan dipermudah. Seperti dalam Al-Quran, ridho orang tua itu ridho Allah juga. Ridho ibu, ridho Allah. Jadi ketika Tuhanmu sudah mengizinkan kamu untuk melakukan sesuatu, kamu juga mendapatkan sesuatu. Menurut saya itu. Ya, di sisi lain ada satu anak yang memang akan menikah, dan saya sangat merasa bangga dengan diri saya sendiri karena saya bisa mengarahkan dia sedemikian rupa, dan saya ingin memberikan dia reward dengan memberikan seperangkat alat sholat yang mungkin akan saya serahkan kepada nenek-nenek ataupun ibu-ibu yang memang mungkin tidak ataupun kurang mampu. Saya akan serahkan itu sebagai rewardnya, dan aku sih nggak tahu ya, sampai sekarang belum ada pandangan mau beli dari mana, duitnya ini dari mana, saya belum ada pandangan. Tapi saya yakin dan percaya masih ada waktu, beberapa hari Allah akan bantu saya. Karena anak ini nikah, dan anak ini memiliki kasta yang luar biasa di segi kastanya. Kemudian yang saya salut lagi, anak ini mendapatkan jodoh yang luar biasa juga dari daerah Badung, Bali. Dan perempuan yang dia sunting ini sebetulnya basically adalah keturunan dari salah satu kerajaan gaib yang ada di Bali. Kerajaan gaib ya teman-teman, saya nggak menyebutkan kerajaan apa-apa. Jadi basicnya perempuan ini adalah Hindu, tetapi berkat dari usaha keras si anak, kemudian si perempuan ini mau masuk Islam, dan itu yang bikin saya bangga. Dan perempuan yang dia nikahi ini bukan perempuan sembarangan, masih keturunan raja gaib yang ada di Bali. Dan itu yang membuat saya dari tadi pagi tuh aku kayak yang, ya Allah, senang sedih. Banyak yang sadar karena video saya, banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang saya sampaikan. Tapi di sisi lain ada rasa bangga juga. Ya Allah, ini anak luar biasa loh, punya basic luar biasa. Dan yang lebih membuat saya sedih adalah ketika dia adalah salah satu, dia diangkat menjadi salah satu. Ya, sekarang dia menikah dengan anak raja. Kalian sudah tahu lah pasti ya. Dan dia nggak akan mungkin dapat jabatan yang kecil di kerajaan itu. Tetapi dia tidak mau menerima itu. Dia tetap ingin mengabdi, membantu saya mengurusin anak-anak bajang ini. Itu yang membuat saya sedih. Saya berharap sekali lagi ini menginspirasi semua orang, meskipun dari segi yang mungkin bagi bagian orang salah, nggak tahu lah itu yang disampaikan benar apa enggak. Saya nggak pernah maksa buat kalian percaya sama saya, nggak, sama sekali nggak. Saya nggak pernah meminta kalian mempercayai apa yang saya sampaikan. Jujur sekali, saya nggak pernah. Hak kalian masing-masing. Terserah jenengan, terserah kalian. Mau punya prasangka apa, firasat apa, mau punya pandangan apa, silahkan, saya kembalikan ke kalian sendiri. Yang terpenting, tujuan saya ingin bermanfaat buat orang lain. Dan kesedihan, kebahagiaan itu jadi satu buat saya. Karena di tanggal 8 nanti ada beberapa hal yang memang harus saya selesaikan. Dan lagi Mas Tulus harus berpuasa di hari Senin tanggal 8 itu, untuk memberikan kado kepada mereka-mereka semua. Jadi saya berniat puasa saya niatkan pahalanya buat mereka-mereka semua yang hari itu sedang menjalani yang namanya acaranya lah, istilah kata gitu. Yang lagi dihitan, yang lagi nikah, semua saya hadiahkan itu. Jadi teman-teman, maksud saya membuat video seperti ini adalah untuk kesadaran kita bersama bahwa ya kalian boleh jadi pendosa di masa lalu, tapi nggak ada salahnya kok kita mengakui salah, mengatakan itu semua sudah selesai, mengatakan semua jadi baik dan semua akan jadi seperti yang kita mau. Lakukan yang indah supaya semua jadi indah. Doakan Mas Tulus semoga rezekinya melimpah nggih. Doakan semoga Mas Tulus sehat sampai tanggal 8 nanti bisa mencukupkan apa niatnya Mas Tulus. Dan itu tuh pasti banyak sekali macam-macamnya selain makanan. Jadi kalau basic awal atau niat awal, anggaran awal hanya untuk makanan, sedekah begini, tadi malam diserembukan sama Mbak Yanti. Yang niat saya beli adalah cuma satu, baju koko, sarung sama peci. Tambahannya tuh hanya itu. Ternyata ada 4 orang dan aku ada firasat untuk memberikan gift kepada si yang nikah ini gitu loh. Jadi ya banyak hal lah yang nggak bisa saya ceritakan di sini.
Oke, mohon maaf kurang baik tadi kepentok sama azan zuhur. Jadi Mas Tulus harus closing cepat karena aku mendengar ada alunan suara azan. Jadi Mas Tulus harus closing dan alhamdulillah kita lanjut lagi nih setelah sholat zuhur ya, jam 12:05. Jadi lagi panas-panasnya. Tapi kayaknya siang ini sudah ada video tayang sih. Kayaknya kalau nggak salah Langgam Sesideman deh. Kalau nggak salah ya. Jadi aku udah atur kalau tayang jam 12. Semoga sih nggak salah jamnya, jadi sudah tayang gitu ya. Sekali lagi di segmen ini mungkin di segmen closing ya, Mas Tulus angkat lagi dan alhamdulillah beberapa cover, jadi ternyata seperangkat alat sholatnya tidak untuk perempuan, tetapi melainkan seperangkat alat sholat untuk laki-laki dan ini akan Mas Tulus hadiahkan kepada kita akan cari nanti orang yang bisa menerima dan alhamdulillah sebagian di cover sama Mama Ita, sarung, baju koko, peci di cover sama Mama Ita. Jadi alhamdulillah sedikit tanggulangi untuk itu dan mungkin nanti setelah Mama udah kirim barangnya aku bisa cek kira-kira kurangnya apa. Jadi sebagian sudah ditanggung sama Mama Ita, jadi Mas Tulus agak sedikit lega karena untuk kebutuhan Mama hari Senin selain untuk yang dimasak ternyata sudah ada yang membantu. Intinya di situ ya. Tadi nggak sengaja teleponan sama Mama, memang habis sharing-sharing juga, habis ngasih tahu kalau ini dan setelah sharing kelepasan pembicaraan sampai ke Mama tuh kayak memang punya feeling juga sih. Mama tuh kayak punya firasat atau punya feeling yang memang kuat juga soal ini. Jadi Mas Tulus bilang anaknya nikah dengan salah satu putri raja yang di Bali. Mama langsung korek dengan tempat. Oh ini tempatnya betul nggak? Di situ. Jadi aku kayak sedih yang langsung ngucurin air mata gitu. Dan tadi aku baca beberapa WhatsApp dari orang-orang yang orang-orang yang mengakui salah gitu loh teman-teman. Jadi yang kayak tadi habis sholat aja aku ya Allah. Aku selalu minta sama Allah jadikan aku orang yang bermanfaat buat orang lain. Intinya di situ. Aku nggak mau nyakitin hati orang. Aku pengen belajar jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Intinya di situ. Dan aku pengen stop untuk berharap terhadap manusia gitu loh. Aku pengen berharap sama Allah aja, yang udah pasti. Jadi selama ini Mas Tulus banyak ngalamin luka yang luar biasa. Yang Mas Tulus pendam sendiri, Mas Tulus tahan sendiri sehingga banyak hal-hal yang justru menyiksa diri Mas Tulus sendiri. Karena apa? Karena Mas Tulus terlalu berharap kepada manusia lain. Intinya di situ. Dan dari beberapa hal ini saya banyak belajar. Belajarnya adalah ya, jadikan dirimu bermanfaat buat setiap momen, jadikan dirimu bermanfaat bagi setiap orang. Dan ya intinya yang saya lakukan ini hanyalah bagian kecil dari apa yang bisa saya lakukan. Karena ya among-among itu memang sebetulnya sudah kewajiban saya, bukan sesuatu keharusan sebetulnya, tapi saya ingin membuat mereka tuh mengerti, oh ternyata nilai dari among-among itu ini gitu loh teman-teman. Bukan perkara diterima atau tidaknya, bukan itu. Tapi perkaranya adalah kita mengeluarkan sedikit rezeki kita untuk mengingat dosa, mengingat sesuatu di masa lalu. Jadi sekali lagi Mas Tulus ingatkan nanti setelah nonton video ini mas-mas mbak-mbak yang mungkin di masa lalu pernah mengalami sesuatu yang kurang baik atau menggugurkan kandungan dan melakukan hal-hal kesalahan di masa lalu dan mungkin masih ragu juga keguguran atau tidak, percaya atau tidak, ketika jenengan nonton video ini dan jenengan punya masa lalu dengan anak yang pernah jenengan gugurkan, aku nggak tahu gimana caranya Allah membuat ini otomatis terkonek, anak itu tiba-tiba bisa datang ke Mas Tulus. Mas, saya mau ikut sampean aja. Jadi seperti itu. Dan yang ikut saya itu bukan semata-mata mereka yang baik saja. Kadang-kadang ada yang sudah terlanjur diikutin dukun kemudian ikut saya, nakalnya nauzubillah min dzalik. Untungnya teman-teman saya itu pada sabar banget ya. Umi Khadijah tuh sabar sekali. Intinya terima kasih banyak jenengan semua sudah menjadikan saya sebagai salah satu inspirasi untuk merubah diri menjadi lebih baik. Siapapun jenengan, mau miskin, mau kaya, mau laki-laki, mau perempuan, mau sukses, mau tetap susah sekarang, kalau toh jenengan mengalami yang namanya susah, terus jenengan merasa, oh dulu aku pernah gugurin kandungan dan sekarang kondisiku susah banget, mungkin karma dari aku dulu menggugur kandungan. Oke, jenengan sedang menghadapi karma misalnya. Atau oke, jenengan saat ini sudah menyadari segala sesuatunya. Jangan pernah takut untuk tidak diampuni, jangan pernah takut untuk tidak dimaafkan sama Allah. Yang terpenting adalah jenengan lakukan kegiatan baik untuk merubah sesuatu yang jelek tadi. Kemudian perbanyak sedekah dan jangan lupa ingat anak yang jenengan sudah jenengan gugurkan. Itu hal terpenting yang harus kita tahu.
yang harus kita ingat ya saudaraku. Sekali lagi donasi ini akan masih terus buka sampai di tanggal 8 November 2000 iya bener ya, tanggal 8 November 2021, dan hari Senin depan itu sudah terakhir. Jadi Mas Tulus akan close. Sedekah untuk nasi among-among akan Mas Tulus close di hari Senin. Jadi teman-teman yang masih ingin membantu masih ada waktu sampai dengan di hari Senin ya teman-teman ya. Senin sore Mas Tulus akan gelar yang namanya among-among tadi. Dan mudah-mudahan dikasih sehat, dikasih berkah, dikasih rezeki yang melimpah. Dan sekali lagi saya bangga menjadi diri saya sendiri meskipun melakukan hal-hal yang di luar dilihat orang, dan orang belum tentu mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya jalani. Orang belum tentu mempercayai apa yang saya maksud, apa yang saya katakan. Tetapi dalam hal ini yang terpenting adalah banyak orang yang menyadari kesalahan kemudian menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Intinya di situ. Dan saya merasa kalau dengan seperti ini jadi saya bermanfaat buat orang. Ketika ada hal-hal baik yang justru membuat saya menjadi bisa menginspirasi orang, membimbing orang untuk menjadi lebih baik, itu sangat beruntung sekali. Karena saya bukan manusia sempurna, saya bukan manusia suci yang bersih, tidak. Tapi di sini saya memanfaatkan diri saya untuk menjadi manfaat buat orang lain ya teman-teman. Sekali lagi buat kalian yang pernah melakukan salah di masa lalu, entah itu menggugurkan kandungan dan sebagainya, tidak usah takut, tidak usah ragu, Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Awali semua dengan bismillah. Buat yang jelek jadi baik, buat yang baik menjadi lebih baik lagi. Oke, Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini. Sebelum kita closing, kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Berikan rezeki yang berkah barokah untuk ya Allah, berikan umur panjang untukku. Amin. Jadikan badanku, tubuhku, manfaatku untuk semua orang yang menyimak ini ya Allah. Ya Allah, untuk siapapun saat ini sedang dalam kondisi sakit ya Allah, sakit karena gangguan Covid, sakit jin, karena gangguan apapun ya Allah, baik yang di tubuh hamba dan juga tubuh para subscriber hamba ya Allah. Hamba mohon sembuhkan hati dan juga sakit hati dari mereka ya Allah. Sembuhkan semuanya, semua dari mereka ya Allah. Amin. Untuk mereka yang sudah susah rezekinya ya Allah, semoga Engkau lancarkan rezeki mereka ya Allah. Amin. Untuk yang dalam kondisi terlilit hutang piutang baik hamba dan juga para subscriber hamba, semoga Kau berikan mereka terlunaskan hutangnya ya Allah. Amin. Untuk yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka. Yang belum bertemu dengan jodoh terbaik ya Allah, berikan jodoh terbaik untuk mereka. Untuk yang sudah bekerja, berikan mereka rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Buat kalian yang punya kritik dan saran bisa langsung klik kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk share kalau memang penting, di like itu pasti. Dan juga untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa pencet tombol subscribe. Dan juga jangan lupa jangan di skip iklan kalau pendek ya. Terima kasih banyak. Oh ya, satu hal sekali lagi, karena banyaknya bencana yang sedang terjadi di dunia, bukan di Indonesia, di dunia, berbagai macam bencana musibah yang sedang terjadi saat ini, aku hanya bisa meminta kepada Allah, semoga Allah jadikan aku dan kalian semua yang sedang mendengar ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari musibah, fitnah, bala, dan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi, semoga menginspirasi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu ya.